Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2310 11 42 116 dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas A1. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa masih sering kita lihat gitu bahwa sampah-sampah itu masih kita sering lihat di jalan-jalan, dan hal ini sangat mengganggu bagi kita atau bagi orang lain yang melalui jalan-jalan tersebut, karena jalan-jalan tersebut tadi dipenuhi dengan sampah, dan hal ini merupakan hal serius dan masuk ke masalah sosial budaya. Kenapa sih hal-hal yang kayak sampah tadi itu bisa terjadi dan terbuang di sembarang tempat? Nah, maka akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita ke definisi dari sampah itu sendiri. Ya, jadi kali ini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah sampah yang ada di sekitar lingkungan, terutama di sekitaran perkotaan. Yaitu sebelum kita masuk ke penjelasan tentang permasalahan sampah yang ada di lingkungan perkotaan, kita lanjutkan dulu ke apa sih itu pengertian sampah. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa pengertian sampah itu yaitu merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Jadi ini sampah-sampah biasanya itu dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Itu biasanya dalam industri ataupun kayak dari rumah tangga itu sendiri. Dan juga dapat dikatakan sampah ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses dan penggunaannya berakhir. Jadi sebenarnya sampah ini sebenarnya tidak ingin dihasilkan oleh manusia, tapi karena manusia melakukan suatu aktivitas yang dimana aktivitas tersebut mau gak mau pasti menghasilkan suatu sampah. Jadi seperti itu untuk pengertian sampah. Lanjut ke jenis-jenis sampah. Jadi kali ini kita masuk ke jenis-jenis sampah. Jadi untuk jenis-jenis sampah sendiri ini itu terbagi menjadi 3. Saya bagi seperti di PPT ini terbagi 3. Yang pertama itu ada sampah organik. Untuk sampah organik sendiri ini yaitu sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman, maupun manusia. Nah, jadi ini sampahnya itu tuh hasil dari makhluk hidup gitu. Ketika makhluk hidup tersebut habis melakukan aktivitas. Contohnya itu tuh seperti dedaunan, terus kertas, buah-buahan, sayuran, lalu cucian dan beras. Seperti cucian beras itu untuk sampah organik. Lalu lanjut ke yang anorganik. Sampah anorganik ini pengertiannya yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi tambang. Ini untuk contoh dari sampah anorganik sendiri yaitu ban bekas, lalu kertas, kaca, botol plastik, dan aneka elektronik lainnya. Lalu terakhir itu untuk jenis sampah, yaitu jenis sampah yang berbahaya atau B3. Nah, untuk definisinya yaitu sampah yang dihasilkan itu beracun, yang dimana berbahaya atau beracun, yang dimana sampahnya ini dapat merusak dan membahayakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi untuk sampah berbahaya ini sangat mengganggu gitu, sangat beracun dan sangat mengganggu terhadap lingkungan kita. Nah, contohnya seperti apa? Untuk contohnya itu seperti batu baterai, terus pestisida,
terus deterjen pakaian, kemasan deterjen, dan lain-lain. Terus lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penyebab permasalahan sampah. Jadi di sini untuk penyebab permasalahan sampah, di sini saya sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya ambil tiga, yaitu yang pertama yaitu terbatasnya tempat pembuangan sampah di TPA. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa kenapa sih masih banyak orang yang ngebuang sampah di perkotaan itu? Yang pertama itu karena terbatasnya tempat pembuangan sampah. Jadi kalau kita lihat, terutama kita lihat itu di tempat-tempat yang ramai pengunjung, biasanya itu tempat sampahnya itu minim. Padahal itu tuh biasanya tempat wisata yang ramai dikunjungi setiap bulannya, setiap minggunya, tetapi masih kurang gitu untuk tempat pembuangan sampahnya. Karena tempat pembuangan sampahnya tadi kurang, hal tersebutlah yang ngebuat kebanyakan masyarakat yang berkunjung tadi itu ngebuang sampah di sembarang tempat. Lalu lanjut kedua, kenapa orang-orang itu ngebuang sampah di sembarang tempat, yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa terkait kenapa sih masih banyak orang-orang yang membuang sampah di sembarang tempat, terutama di wilayah perkotaan sendiri, karena banyaknya masyarakat yang masih belum mempunyai kesadaran. Kalau kita hal tersebutlah yang membuat masyarakat itu ngebuang sampah pada tempatnya. Nah, lalu yang ketiga itu banyaknya pabrik-pabrik yang membuang limbah industri. Jadi seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa banyaknya pabrik-pabrik, terutama apalagi di wilayah perkotaan, yang dimana ada sebagian pabrik-pabrik tersebut yang ngebuang sampah di secara sembarangan. Hal tersebutlah yang membuat terciptanya limbah industri. Lalu lanjut, dampak apa yang terjadi jika kita ngebuang sampah di secara sembarangan. Dampak yang ditimbulkan jika kita membuang sampah di sembarang tempat, yaitu ada banyak sebenarnya, tapi di sini lagi-lagi saya ambil 3, yaitu yang pertama terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini yang dimana lingkungan kita ini bakal rusak, yang dimana lingkungan kita ini bakal tercemar dan dapat rusak gitu. Karena apa? Karena tadi kita tuh membuang sampah-sampah yang seharusnya lingkungan yang dimana sampah-sampah tersebut dibuang pada tempatnya. Lalu yang kedua itu ada banjir. Jadi jika kita membuang sampah di sembarang tempat, itu akan menyebabkan banjir karena tersumbatnya aliran air tadi, yang dimana bisa menyebabkan banjir karena tersumbatnya oleh sampah. Lalu yang ketiga bisa menyebabkan penyakit. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa jika kita membuang sampah di sembarang tempat itu bisa menyebabkan penyakit, yang dimana banyak kayak lalat ataupun banyak kayak nyamuk, yang dimana itu bisa menjadi sarang penyakit yang dimana dapat membahayakan manusia. Lalu bagaimana sih solusinya kita untuk mengatasi permasalahan sampah ini? Jadi solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah ini yaitu bisa dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Jadi untuk reduce ini yaitu hal yang dapat kita lakukan yaitu pengurangan bahan dan energi yang berbahaya. Lalu yang kedua itu reuse, yaitu kita bisa penggunaan kembali barang-barang yang sudah ada. Jadi kita menggunakan kembali barang-barang yang bisa kita pakai. Lalu yang ketiga itu recycle. Jadi recycle ini kita mendaur ulang nih sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Kita daur ulang agar sampah-sampah tadi tidak menumpuk dan tidak dibuang secara sia-sia. Sampah-sampah yang bisa didaur ulang itu kita sampah-sampah yang bisa dipakai itu kita daur ulang gitu. Lalu solusi mengatasi permasalahan sampah yang lainnya yaitu kita bisa memberikan sosialisasi terkait pembuangan sampah ini. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa seperti yang dijelaskan tadi itu masih banyaknya kurangnya kesadaran masyarakat, masih kurang kesadaran masyarakat terkait pembuangan sampah ini. Maka dari itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini dapat kita lakukan dengan memberikan sosialisasi, yang dimana
dengan besar harapannya dengan adanya sosialisasi ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah. Yang kedua yaitu kita dapat bekerja sama dengan pemerintah, yaitu dengan pemerintah menyediakan tempat persediaan sampah di seluruh wilayah, terutama di tempat-tempat yang ramai pengunjungnya. Karena jika tempat sampah ini merata di semua wilayah dan juga tempat-tempat yang ramai tadi itu tempat sampahnya terpenuhi, itu dapat mengurangi masyarakat dalam membuang sampah di sembarang tempat. Terus yang ketiga, untuk mengatasi permasalahan sampah di perkotaan atau di wilayah lainnya, yaitu kita dapat memberikan sanksi atau hukuman yang berat terhadap orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Jadi ketika kita ada orang yang membuang sampah secara sembarangan, itu bisa kita berikan sanksi atau hukuman yang berat. Nah, dengan besar harapannya orang-orang yang terkena sanksi atau hukuman yang berat tadi itu tuh dapat menimbulkan efek jera terhadap orang-orang yang ngebuang sampah tadi. Ya, karena sudah selesainya penjelasan tentang permasalahan sampah yang ada di perkotaan, izinkan saya sedikit di sini menjelaskan tentang kesimpulan apa yang saya jelaskan tentang materi permasalahan sampah yang ada di perkotaan. Jadi untuk kesimpulannya yaitu pembuangan sampah sembarangan merupakan masalah serius yang berdampak buruk pada lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup kita. Ketika sampah dibuang di tempat yang tidak semestinya seperti jalan, sungai, atau lahan kosong, ini dapat mencemari tanah, air, dan udara. Pencemaran ini tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga menimbulkan berbagai penyakit bagi manusia. Masalah ini sering kali terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Banyak orang yang belum menyadari bahwa tindakan mereka dapat menyebabkan kerugian besar bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu bekerja sama dengan pemerintah dengan menyediakan fasilitas seperti bak sampah tadi, lalu menerapkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan memberi sanksi aturan yang berat terhadap orang-orang yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan. Masyarakat perlu dididik tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan didorong untuk ikut serta dalam program pengelolaan sampah. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Dan juga dari kita sendiri harus membuang sampah pada tempatnya dan mendukung upaya pengelolaan sampah di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, dan sekian penjelasan dari permasalahan sampah yang ada di perkotaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.